Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya data pribadi kita kayak chat atau password bank bisa aman pas dikirim lewat internet? Nah, hari ini kita bakal kenalan sama sang pahlawan kita di balik layar yang namanya IS atau Advanced Encryption Standard. Gampangnya, IS ini adalah sapam digital paling populer sekaligus paling tangguh di dunia saat ini. Kalau kalian dengar ada rahasia negara atau transaksi bank yang nggak bisa ditembus, kemungkinan besar mereka pakai AES buat jagain datanya. AES itu nggak cuma punya satu level keamanan, tapi ada 3. Tergantung seberapa panjang kunci yang dipakai. Ada yang 128, ada yang 192, sampai 256 bit. Bedanya di mana? Ibarat gembok, makin tinggi angkanya, makin banyak kombinasi lubang kuncinya. Hal ini juga berpengaruh ke jumlah putaran pengacakannya. Jadi, kalau pakai yang 256 bit, data kalian bakal diosang-oseng atau diacak-acak lebih lama sampai benar-benar mustahil buat diintip sama orang iseng. Yang perlu kalian tahu, jurus-jurus tadi nggak cuma dilakukan sekali, tapi diulang berkali-kali. Kalau pakai AES yang 128, berarti 10 kali putaran. Kalau yang 256 bisa sampai 14 kali. Setelah diputar berkali-kali, hasil akhirnya disebut ciphertext. Ini adalah wujud pesan yang sudah jadi karakter acak, nggak jelas. Mau dibaca pakai komputer secanggih apapun itu, nggak bakal masuk akal kalau nggak punya kunci aslinya. Jadi, teruslah belajar. Nah, di setiap putaran, IS itu punya 4 jurus sakti buat ngecek data kita. Yang pertama itu subbyte. Kita tukar setiap isi data pakai tabel khusus. Mirip kayak bahasa isyarat atau kode rahasia waktu kita masih kecil. Yang kedua itu zip rows. Baris-baris di kotak tadi kita geser ke samping. Baris 1 diam, baris 2 geser sekali, baris 3 geser sekali, dan seterusnya. Biar posisinya makin berantakan. Dan yang ketiga itu mix column. Setelah digeser horizontal, sekarang kolomnya kita aduk secara vertikal. Pakai perhitungan matematika. Benar-benar bikin pusing di bagian ini. Dan yang terakhir adalah Edron key. Terakhir, data yang udah diacak-acak tadi kita gabungin sama kunci rahasia kita. Kalau sudah lewat 4 tahap ini, dalam satu ronde, data asli kalian sudah hilang bentuknya. Dan menurut pemahaman saya sendiri, cara mengingatnya cukup gampang. Yang pertama, subbyte itu menukar. Yang kedua, zip rows itu menggeser. Dan yang ketiga, mix column itu mengacak. Dan yang terakhir, Edron key itu mengunci. Nah, daripada kita terus berteori, mari kita lanjut ke prakteknya. Yang pertama itu kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri bernama Simur Hari Krisna Pranajaya, kemudian yang kedua Nyoman Triasa Santika, yang terakhir yaitu Iketut Bagus Adi Saputra. Nah, dari 3 nama ini saya mengambil dari plain text-nya itu Adi Triasa Krisna. Ciperkinya itu saya menggunakan jaringan kelas B, jaringan spasi kelas B. Nah, di sini kita menggunakan tabel ASCII yang dimana nanti ke-16 karakter ini kita ubah menjadi heksadesimal dan inilah hasil dari plain text-nya 41444954. Nah, untuk penulisan itu menurun ke bawah ya. A-nya itu 41, D-nya itu 44, I-nya itu 49, T-nya itu 54 dan seterusnya sampai uh, A ini 41 lagi. Oke. Kemudian sama juga untuk ciperkinya, J-nya 4A, A-nya 41, R-nya 52, kemudian I-nya 49. Setelah kita mengubah atau mengkonversikan dari karakter tersebut ke heksadesimal, kemudian plain text dan ciperkinya itu kita XOR kan. Nah, cara untuk XOR-nya itu seperti yang di bawah ini. Nah, kita ubah dulu bilangan heksadesimal itu ke bilangan biner. Untuk part 1, bilangan binernya 01000001. Nah, untuk 4A itu sendiri 01001010. Nah,
kemudian kita jumlahkan dan inilah hasilnya 00001011. Nah, itu kalau kita konversikan ke heksadesimal itu mendapatkan karakter 0B. Nah, kemudian inilah hasil dari XOR semuanya ini, ke-16 karakter ini. Nah, next. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut ke langkah berikutnya, kita harus menentukan key extensionnya terlebih dahulu. Nah, karena kita menggunakan AES yang versi 128 bit, jadi kita menggunakan 10 round. Jadi kita harus menentukan 10 round terlebih dahulu sebelum melangkah ke langkah selanjutnya. Jadi untuk menentukannya itu yang pertama kita menggunakan W4 atau dari yang tabel Ciperki ini, yang paling kiri kita pakai. Kemudian kita root word atau istilah lainnya itu bawa ke bawah aja gitu ya. Bawa ke bawah ini, hasilnya itu seperti ini. Nah, 53, nah itu ke atas, 20 ke atas, 42 ke atas, kemudian 41 yang paling bawah. Kemudian selanjutnya kita subbyte menggunakan tabel AES. Nah, untuk subbyte sendiri itu kita bisa tentukan dari yang kiri ini, yang 5 ini kita ambil ke kolom ke bawah, 5, kemudian 3 ini kolom ke samping. Nah, 5 itu ini, kemudian 3 itu ini. Nah, dapat disimpulkan bahwa hasil dari subpetnya itu menemukan ini. 53 itu ED, 20 itu B7, 42 itu 2C, 41 itu 83. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari S-box tersebut, kemudian kita XOR-kan dengan tabel Ciperki yang paling kiri lagi, yang ini, yang tadi kita gunakan untuk root word. Kemudian ditambah lagi dengan tabel R count. Nah, tabel R count ini merupakan paling penting ya ini, soalnya jika kalian lupa untuk mengeksplorkannya juga dengan tabel Aircon nanti hasilnya bakalan berbeda nanti. Nah, kalau di sini salah nanti hampir keseluruhan dari penjumlahan nanti bakalan salah. Nah, untuk round pertama itu kita menggunakan yang ini 01000000. Nah, kemudian kita XOR-kan yang ini. Nah, untuk pengeksorannya sama, kita ubah dulu ke biner. Setelah ubah ke biner, baru kita jumlahkan. Nah, setelah jumlahkan, kita distribusikan lagi ke heksadesimal. Nah, inilah hasilnya. Hasilnya A6, F6, 7E, CA. Nah, kemudian kita masukkan ke tabel round 1 yang paling kiri. Nih, W4 ini. Nah, setelah itu kan ini kosong nih, W3, W2, W1. Nah, kalian belum menemukan ini. Jadi, cara menemukan itu gampang. Jadi hasil yang ini tuh yang W4 ini kita XOR-kan dengan ini tabel yang Ciperki nomor 2 dari kiri. Nah, untuk rumusnya sendiri itu menggunakan rumus W4-1. Jadi uh, istilah lainnya itu kalian hitung 4 langkah dari ini. 1, 2, 3, 4. Nah, makanya kita menggunakan XOR 4E, 47, 41, 4E yang ini. Nah, hasilnya itu E8, B13F84. Nah, kita cantumin ke tabel yang W3 di round 1. Begitupun seterusnya untuk mencari W2, W1 kita juga hitung 4 langkah dari W3 yang atau dari angka yang telah ditemukan ini. W3 ini kita hitung 4 langkah ya. 1, 2, 3, 4. Nah, nanti W3 ini kalian XORin dengan yang ini. Tabel Ciperki yang ini. Nah, nanti ketemu hasilnya W1. Untuk menemukan W4-nya juga sama, jadi W1 ini kita hitung ke kiri lagi sebanyak 4 kali. Nah, itu cara menemukan round 2 sampai ke round 10. Nah, next. Setelah kita menemukan keseluruhan dari key extension yang round 1 sampai 10, kita lanjut lagi ke tahap yang awal tadi. Nah, setelah kita mengeksorkan plain text dan zipper key. Nah, ini kan hasil dari plain text, XOR dari plain text dan zipper key. Nah, kemudian kalian subbyte menggunakan tabel Xbox. Subbyte-nya sama seperti sebelumnya yang saya kasih tahu tadi. Untuk 0 yang karakter paling kiri ini itu dari ke bawah ini ya. Jadi kita menentukannya dari tabel ini yang ke bawah, itu yang karakter paling kiri. Untuk yang kanan itu tabel yang ini ya, ke kanan ya. Jadi untuk karakter yang paling kanan itu menurut yang ke kanan ini. Nah, kemudian hasil dari subbyte ini ya, bisa kalian lihat ini. Ini merupakan langkah pertama setelah kalian mengeksorkan plain text dan zipper key. Kemudian next,
langkah kedua atau langkah selanjutnya itu shift row. Nah, setelah kalian sudah mendapatkan hasil konversi atau subbyte dari SBOX yang ini, kemudian kalian geser shift row. Nah, shift row itu istilah lainnya itu kalian geser yang ini, tabel yang ini, yang kolom pertama ini. Yang ke kanan itu nggak usah digeser. Nah, yang kedua ini kita geser satu kali ke kiri dia ya. Nah, jadi saya udah warnain ini kolomnya. Nanti biar kalian gampang untuk menggesernya. Jadi biar nggak bingung. Nah, untuk yang ketiga ini geser yang kedua kali ke kiri. Yang terakhir keempat ini kalian geser ke kiri 3 kali. Dan ini contoh penggeserannya. Nah, untuk lebih gampangnya kalian bisa mengikuti warna-warna ini ya. 2B A B A B A 7B itu mereng ke sini ya. Corner, corner, arah corner. Kemudian 6B A F A4 ini menurun kayak gini. Nah, untuk penempatan yang color yang kolom warna putih ini bisa kalian ikuti yang seperti ini. Oke, next. Langkah ketiga yaitu mix kolom. Ini merupakan langkah yang memang benar-benar sulit, bukan sulit sih, lebih tepatnya langkah yang memang lumayan ribet, tapi sebenarnya gampang. Jadi kita menentukan dulu matriks yang akan kita gunakan untuk mix kolom uh, round yang kita telah temukan tadi. Nah, ini tuh bersifat mutlak ya. Jadi ini merupakan matriks yang bersifat mutlak untuk perkalian mix kolom. Nah, kemudian matriksnya ini kita kalikan dengan hasil shift row tadi, yang kedua ini ya, yang ini. Nah, kalian kalikan ini, nah perkaliannya itu seperti ini. Nah, 02, 03, 01, 01 ini, matriks yang ini, yang dari kolom pertama ke kanan ini, kalian kalikan dengan kolom hasil Cipro ini yang dengan ke bawah ya, dengan mengikuti ke bawah. Jadi 02 itu 2B, 03 itu AB, 01 itu AB, 01 itu 7B, seperti itu. Untuk selanjutnya juga sama, itu mengikuti sampai ke kolom keempat garis bawah menurun ini ya. Jadi 029C, 0367, 019F, 01A4, kemudian lanjut 028F, 0363, 01AF, kemudian 0176 itu sampai seterusnya untuk menemukan hasil dari kolom ini nanti. Nah, untuk lebih mempermudah kalian biar nggak bingung, nah ini next akan aku jelasin juga. Nah, ini merupakan perkalian trik cepat matriknya. Seperti ini yang penjabaran dari hasil yang ini ya guys. Nah, untuk jabarannya seperti ini. 02 kali 2B XOR dengan 03 kali AB XOR dengan 01 kali AB XOR dengan 01 kali 7B. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya terakhir itu B0 XOR dengan D0, yaitu ketemulah hasilnya 60. Nah, lakukan penjumlahan ini, perkalian ini secara berulang sehingga kalian ketemu hasilnya seperti ini semua. Oke. Oke, next. Nah, langkah terakhir yaitu add round key. Setelah kalian menemukan hasil mix kolom yang dari plain text yang XOR dengan zipper key, nah, kemudian hasilnya ini kalian XOR-kan dengan round 1. Nah, kita kan sudah menentukan di awal key extensionnya ada round 1 sampai 10. Nah, kemudian kalian tinggal XOR-kan hasil dari mix kolom tadi dengan round 1 dan ketemulah hasilnya ini. Ini merupakan hasil mix kolom dengan round 1 key extension. Nah, ini merupakan yang sudah saya cari ya. Ini merupakan key extension yang tadi ya. Round satunya ini. Nah, kemudian setelah kalian menemukan hasil dari ini, round 1 ini, kemudian kalian subbyte hasil dari round 1 itu ke Xbox seperti biasa ya. Nah, hasilnya itu seperti ini. Next kalian shift row kan sama juga kayak yang tadi. Itu cara pengerjaannya sama. Nah, kemudian setelah shift row ini hasilnya setelah shift row. Kemudian kalian mix kolom lagi. Nah, ini merupakan langkah yang cukup sulit di mix kolomnya aja. Nah, ini hasil dari shift row-nya kalian mix kolom. Nah, setelah mix kolom, ini kan hasil dari mix kolomnya. Kemudian kalian add round key lagi. Nah, F5C71B F5 ini kalian XOR kan dengan round 2 ini. 7799
49F, 57DE, 48. Nah, ini merupakan round 2 dari key extension. Hasilnya itu ini 82584C2B. Nah, kalian sudah menemukan round 2 dari hasil mix column tersebut. Nah, kalian perlu melakukan ini secara berulang sampai kalian menggunakan key extension round ke-9. Setelah kalian menggunakan hasil dari key extension round ke-9, nah kalian bisa berhenti sejenak karena nanti untuk final stage-nya itu berbeda. Jadi tidak sama seperti yang ini. Nah, next lanjut setelah kalian menemukan atau setelah kalian uh, mix kolumkan ini menggunakan key extension round 9 ini misalnya saya contohkan hasil dari round 9 mix kolom. Nah, setelah kalian menemukan ini kalian submit. Nah, submitnya seperti biasa menggunakan tabel expo. Kemudian next kita cipro kan. Nah, setelah cipro kan biasanya itu mix kolom ya. Cuman untuk langkah terakhir kalian nggak usah mix kolom lagi. Kalian langsung hasil dari cipro ini kalian XOR-kan dengan uh, oh sorry salah. Oke, ini merupakan langkah yang terakhir setelah kalian mencari mix kolom round 9. Nah, hasil dari mix kolom round 9 nanti kalian subbite-kan lagi. Nah, setelah subbite kalian shift row. Setelah shift row, kalian gunakan add round key atau kalian XOR-kan dengan key extension round 10. Jadi ini merupakan langkah terakhir untuk menentukan bagaimana hasil atau bagaimana rupa dari ciphertext kalian. Nah, dan kalian XOR-kan, maka ketemulah hasilnya ini. Nah, ini merupakan hasil akhir dari ciphertext kalian. Dan selamat kalian telah menyelesaikan satu enkripsi dari AES. Ini merupakan langkah awal terobosan untuk menentukan bagaimana cara mendeskripsikannya nanti. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada penjelasan yang kurang berkenan atau kurang kalian pahami, kalian bisa chat di kolom komentar. Jadi saya bisa selalu membalas bagaimana pertanyaan atau bagaimana saran dan tanggapan yang kalian ingin sampaikan. Jadi saya welcome ke semua belah pihak. Baik, sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.